Dokter, kalau kita lihat saat ini tuh tampaknya bisnis klinik yang menjamur ya, di mana-mana sangat mudah kita temukan. Nah, kalau pandangan Dokter Steven sendiri, seperti apa sih potensi bisnis industri kecantikan di tanah air? Oke, mungkin yang saya bisa share, contohnya kemarin pada saat Indonesia dilanda COVID, di mana semua industri yang lain sedang terkapar, industri estetik justru meningkat pesat. Rata-rata dari kami ataupun cerita dari berbagai rekan yang lain, berbagai rekor dan sebagainya justru pecah di saat COVID. Dan setelah COVID sekarang sudah selesai dengan isu resesi tahun lalu, ternyata 2023 tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi saya bisa prediksi estetik melaju kencang, tidak tersentuh. Justru fenomena ini menunjukkan bahwa industri kecantikan atau kosmetik itu kian tangguh ya dok ya. Betul sekali. Tapi mengingat pertumbuhan yang bisa dikatakan cukup pesat, sebetulnya fenomena apa sih dok yang bisa kita cermati dengan bertumbuhnya industri kecantikan di tanah air? Oke, saat ini provider semakin banyak. Semua orang melirik untuk bisnis estetik. Maka problem utamanya adalah bagaimana si konsumen memilih. Karena estetik ini merupakan bagian dari medis ya. Tapi berbeda loh how they operate, di mana medis itu biasanya tergantung kamu sakit apa, butuh apa. Estetik nggak seperti itu. Jadi kita perlu pilih yang tepat supaya kita mendapatkan servis atau treatment yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita boleh flashback sedikit, ketika industri kecantikan lagi tumbuh-tumbuhnya nih dok, pas era COVID, itu sebetulnya tren kecantikan saat itu seperti apa, dan saat ini trennya seperti apa sih? Oke, yang dari kami tidak bisa menjawab dan pasti kenapa justru meledak di saat COVID. Tapi kalau berandai-andai, kemungkinan besar di saat yang orang terkurung di rumah, dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa traveling, salah satu jalan untuk melepas penat atau mungkin stres, dengan merawat diri atau dengan setiap hari di rumah sering melihat dirinya sendiri lalu mulai terpikirkan sepertinya saya ingin kelihatan lebih glowing, saya ingin lebih cantik dan sebagainya. Jadi ada kesadaran diri untuk merawat diri supaya tampil glowing ya dok ya. Nah tapi kalau dari segi minat ataupun awareness masyarakat terkait dengan perawatan diri khususnya kecantikan gitu dok, seperti apa sih di Indonesia? 5 tahun lalu, 4 tahun lalu perawatan kecantikan seperti ini masih banyak yang menganggap itu sesuatu hal yang malu. Mereka kan bersembunyi atau tidak mengakui. Tetapi setiap tahun berganti akan semakin banyak gelombang baru yang justru melihat ini sebagai sebuah hal yang positif. Jadi ada shifting trend di mana sekarang kita merawat diri, pergi ke klinik estetik, itu sebuah hal yang membanggakan. Karena kita bergerak atau berubah ke arah yang lebih baik. Kalau dulu kulit saya kusam, sekarang saya glowing. Memang dengan suntikan, memang dengan treatment. Tapi kenapa gitu ya? Jadi estetik menjadi sebuah hal yang semakin lama semakin dirasa positif oleh masyarakat. Nah, apakah shifting trend ini juga terjadi tidak hanya orang dewasa ya dok, tapi kayaknya milenial, Gen Z pun ikut mencobanya? Betul, hampir semua golongan kena, ya dari yang tua sampai muda. Sekarang anak-anak muda begitu selesai dari pendidikan, selesai dari kuliah, banyak sekali yang langsung lompat ke estetik. Justru menjadi sebuah sweet spot, kesempatan. Sudah menjadi bagian dari lifestyle ya dok kayaknya? Betul sekali. Bisa saya bilang kebutuhan primer untuk berkarir di kota besar, penampilan fisik. Nah, tapi kalau penampilan, tampaknya sekarang tidak terbatas hanya perempuan saja dok. Tapi sekarang banyak juga nih laki-laki yang juga sudah mulai melek untuk merawat diri. Ini pandangan dokter seperti apa dok? Menurut saya itu hal yang bagus karena secara statistik dan studinya sudah ada banyak. Penampilan fisik seseorang, di mana dulu kita menganggap itu sebuah hal yang superficial atau nggak penting, justru sebaliknya. Fakta berbicara berbeda. Mereka yang berpenampilan baik biasanya perform lebih baik. Tingkat kebahagiaannya lebih tinggi. Karirnya lebih lancar. Dan urusan perjodohan otomatis lebih mulus. Itu juga pasti berkat dengan perawatan diri juga ya dok. Betul ya. Sekali. Nah kalau misalkan kita lihat trennya nih dok, kalau saat ini kebanyakan tuh orang-orang datang ke klinik kecantikan, treatment apa sih dok yang paling dicari? Tren datang dan pergi setiap tahun. Kebetulan kami di grup saya golongan yang tidak percaya dengan yang namanya tren. Tapi setiap tahun selalu ada tren, dalam artian akan ada produk baru yang keluar ke pasaran dan menjadi booming. Dan setiap tahun akan datang dan pergi. Tapi kami percaya kami tidak harus mengikuti tren. Karena balik lagi, kebutuhan seseorang itu bukan ditentukan oleh sebuah tren. Kebutuhan seseorang itu bersifat absolut. Kalau dia butuhnya A, apapun yang terjadi pada tren, hanya A lah yang baik buat dia. Jadi balik lagi sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan masing-masing ya dok ya. Nah tapi kalau melihat tren yang ada saat ini, kalau dari Derma Express sendiri, produk-produk atau treatment apa sih dok yang paling banyak dilakukan? Paling sering orang berjuang dengan jerawat, kulit kusam, dan flek.
Oke, Itu untuk itu kulit. 3 masalah kulit yang cukup banyak dialami ya. Itu mayoritas dari case klinik estetik di Indonesia, saya yakin. Dan di sisi lain, selain dari skin, ada yang namanya contouring, yaitu bentuk wajah. Pada umumnya orang ingin tirus dan mancung. Nah, tapi untuk melakukan hal itu banyak masyarakat yang berpikir nih dok, untuk bisa memiliki kulit yang memiliki bentuk wajah yang V-shape nih seperti artis Korea, itu membutuhkan budget yang banyak. Terus takut juga dok, kalau aduh ini termasuk operasi nggak sih? Oke. Jadi pada klinik estetik pada umumnya itu non-surgery atau tidak melibatkan operasi. Bisa dengan suntikan, tapi tentunya ada hal-hal yang juga kita tidak dapat handle, yang harus dihandle oleh operasi. Tetapi cukup banyak kasus kalau sekedar ingin lebih mancung atau lebih tirus, tidak harus operasi. Ya, Jadi walaupun ada certain case yang harus di-refer. Oke, untuk contouring wajah gitu dok, treatment-treatment apa saja sih yang bisa dilakukan di Derma Express? Senjata utama tidak jauh dari suntikan filler, tarik benang, ataupun suntikan botox. Nah, kalau masing-masing dari pilihan treatment ini, efek samping dan juga manfaatnya apa aja nih dok? Oke. Kami di grup kami selalu berkomitmen bahwa memberi informasi itu apa adanya. Kita tidak bisa ngomong semua bagus, aman, dan baik. Karena setiap prosedur medis itu selalu ada resikonya. Jadi ketiga benda ini kalau dikerjain dengan baik, efek sampingnya rendah, bukan nol. Minim artinya dok ya? Minim, bukan nol. Dan tentunya kalau ada kesalahan prosedur, akan menimbulkan komplikasi. Tetapi yang perlu ditekankan adalah yang salah bukan barangnya, tetapi yang melakukan prosedur tersebut. Karena seringkali saat terjadi kabar buruk atau komplikasi yang menyita perhatian publik, orang gampang sekali akan menyalahkan, makanya jangan suntik, jangan pakai barang A, jangan pakai barang B. Sebenarnya kurang tepat ya, ibaratnya kecelakaan jalan tol ada setiap tahun, apakah produksi mobil harus di stop? Tidak kan?